Ya, kita lanjutkan kembali diskusi kita pemirsa. Investigasi terkait bus maut masih dilakukan oleh pihak kepolisian dan kami belum mendapatkan kesempatan juga untuk berbincang dengan Dirlantas Polda Sumatera Barat yang seharusnya kita bisa mendapatkan informasi terkini terkait pasca kecelakaan tunggal ini. Kita masih mengatakan ini kecelakaan tunggal ya, dengan asumsi tadi apakah itu human error atau technical problem gitu. Cuma saya mau tahu juga Pak Sony, kalau assessment buat pengemudi itu kan harusnya dilakukan secara berkala. Maksudnya begini, bukan dalam hitungan kalender gitu loh, tetapi kan bisa saja diacak gitu kan, di tempat-tempat misalnya di tempat singgah, di terminal gitu. Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah agar kondisi pengemudi itu tidak berpengaruh negatif terhadap kendaraan dan penumpang? Kalau diacak agak susah ya, karena ya agak susah karena kita nggak bicara random di sini. Itu semua pengemudi yang berSIM B1, B2 harus di-assessment. Dan ini menurut saya, kita mengacu kepada perusahaan-perusahaan tambang dah. Mereka tingkat kecelakaannya rendah. Kenapa? Karena mereka concern banget. Budaya kecelakaan ini mereka reduce sekali, ya. Mereka tekan. Caranya? Itu assessment hampir tiap 6 bulan. Oh. 6 bulan pengemudi B1, B2. Frekuensi assessment bisa mempengaruhi ya? Oh, pasti. Seharusnya di perusahaan otobus itu? Ya, kalau dimintain pertanggungjawaban mereka kan agak susah. Karena kalau kenal atau apa ada kepentingan di situ kan. Tapi kalau dilakukan oleh satu lembaga yang independen, menurut saya ini lebih fair. Bahwa dia lulus atau enggak, itu keluarnya sesuai. Saya nggak tahu, ini kita bicara faktor manusia ya. Dan itu harus sudah diterapkan di Indonesia. Kenapa? Jangan sampai kecelakaan seperti ini ada lagi, ini klise buat saya. Iya, klise, dan kita selalu berakhir dengan statistik, jumlah korban dan sebagainya, dan harapan ini yang terakhir, tapi tidak ada tindakan gitu loh, termasuk penegakan hukumnya, ya kan? Nah, apakah ada jaminan ketika assessment itu dilakukan secara berkala, dalam waktu yang tidak terlalu lama, kemudian bisa menekan jumlah kecelakaan? Pasti. Indikatornya Kecelakaan memang kita nggak bisa hilangin. Betul. Tapi kita kurangi atau kita tekan itu bisa. Bisa. Kenapa tidak menggunakan teknologi? Misalnya? Ya, assessment itu dengan melibatkan teknologi sehingga peran manusia untuk bermain mata atau masuk angin itu semakin kecil. Justru lewat teknologi agak susah. Kenapa begitu? Karena harus dilakukan tatap muka. Karena dengan tatap muka ini kita bisa melihat kondisi dia. Bahwa memenuhi syarat atau enggak. Tapi kalau lewat teknologi itu kan bisa dimanipulasi semuanya. Oke, itu menyangkut pengemudinya. Ya. Tapi kalau kondisi kendaraannya kan bisa ya, kayak misalnya kita ke bengkel gitu kan, tinggal dimasukkan ke alat komputer langsung terus kondisinya ketahuan gitu kan. Ya. Tapi manusia tidak bisa begitu. Menurut saya nggak bisa. Nah, yang nge-assess juga manusia. Ya. Tapi tetap ada peluang manusia dan manusia bermain mata dong, Benar. Pak Sony. Itu kenapa? Kembali lagi nanti kan kita lihat statistiknya. Kalau ternyata assessment ini dilakukan dan kecelakaannya masih tinggi, harus dievaluasi lagi nih, apakah benar yang melakukan assessment. Tetapi pengalaman saya 25 tahun di tambang, ini yang harus dilakukan di kondisi jalan umum. Kenapa? Ada penumpang di sini, ada nyawa nih. Ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Iya, iya. Tentu asesmennya berbeda ya, karena ketika operator alat berat, ya dia fokus pada alat beratnya. Kalau pengemudi ini ada nyawa di kendaraannya. Betul. Oke, Pak Sani, saya mau tahu pendapat Anda tentang bagaimana profil otobus ini ALS. Ini kan sudah perusahaan yang cukup lama ya, dan panjang rutenya juga banyak. Apakah ada kemungkinan perusahaan otobus ini kemudian bermain-main dalam urusan safety? Kalau kita bicara PT Antar Lintas Sumatera, Mas, Antar Lintas Sumatera ini bukan merupakan sebuah perusahaan otobus saja, sudah menjadi sebuah sejarah transportasi. Betul. Di Sumatera ke Jawa. Berapa banyak insinyur-insinyur dan orang besar dari Sumatera Utara sekolah jadi orang gara-gara ALS. Begitu juga menikah dan segala macam. Nah, tapi kalau ditanya bicara profil, yang saya tahu mereka cukup aware dengan kendaraannya. Namun memang inilah dari semua yang ada ini ada beberapa yang mungkin terlewat dan kurang pas. Beberapa ini maksudnya kondisi bus? Kondisi bus, situasi,
Maksudnya banyak bus yang jelek-jelek begitu? Mereka belakang ini terus meremajakan kendaraan, Aires. Iya, termasuk yang kecelakaan ini bukan kan bus jelek ya? Ini bus yang mereka beli untuk mengganti kendaraan lama. Tapi bus bekas Bus juga? bekas. Artinya kalau bus ini memang kondisinya tidak begitu baik, dari Lebaran ke hari ini, sebelum sampai hari ini bus ini udah duduk. Jauh loh Medan. Iya. Medan Bekasi itu. Iya, jauh banget. Bukannya deket. Nah, jadi ini yang harus dicermati. Namun menariknya itu adalah, ya tadi kan disebut, ini kalau saya lihat berdua bapak-bapak kiri kanan saya ini ada satu garis bawah yang Apa itu? yang harus kita sepakati, law enforcement. Oh iya, ya, jangan lupa saya bukan narasumber loh, saya cuma Kan bertanya. disebut tadi kan. Jadi mau Bener itu. mau diapakan, mau di-assess lah, apalah segala Iya. macam. Tadi Pak Sony bilang di tambang itu per 6 bulan. Di jalan raya saya sepakat Pak, kita bawa orang, bawa manusia, ya kan. Kalau pengemudinya di-assess, ya kan, mereka oke. Tapi pemilik dan manajemennya tidak ada di-assess dan tidak ada ukuran dan diawasi. Bullshit. Iya, itu yang jadi korban atau dikambing hitamkan selalu pengemudi. Padahal yang punya tanggung jawab kan harusnya Ini yang manajemen saya bilang. PO. Menanamkan kepada karyawan, dalam hal ini pengemudi ya. Apabila saat kamu rasakan kendaraan kamu tidak like jalan, stop. Itu tidak semua melakukan itu. Iya. Iya. Nah. Dia nggak berani sama pemilik, sama manajemen. Nah ya inilah yang saya Kalau bilang. pengemudi kemudian menegakkan aturan, apalagi kemudian dia menyampaikan kondisinya, saya capek, saya lelah gitu kan. Ya mungkin itu hari terakhir dia kerja di situ kan. Itu yang Udah. terjadi Pak. Tapi udah nggak zaman kayak gitu. Udah nggak zaman kayak gitu. Nggak, jujur aja mungkin Udah nggak anggota zaman. Anda Begitu. kayak Udah begitu. nggak zaman begitu. Oh ya? Sudah tidak zaman begitu. Menggali lubang kuburannya sendiri kok. Nah, tapi siapa yang boleh saya katakan masih banyak saudara-saudara kita kan dengan berbagai alasan, enggak lah, jalan. Tadi kan dibilang, Alasan apa yang kemudian dipaksakan ketika Perut itu lah. adanya? Oh, tapi itu nyawa. ya kan itu. Perjalanan ini, perjalanan panjang ini, tadi Pak Sony sudah jawab. Masa apa mengemudi ya Pak ya? Iya. Tergantung si orangnya. Betul. Kami itu umumnya 5 jam perjalanan itu kita berhenti dan pengganti shift. Dan di bus itu kan ada tempat istirahat di belakang. Iya. Bus Gitu. bisa tetap jalan, pengemudi Ganti. bergantian ya, dia Yes. istirahat ya, diganti pengemudi berikutnya. Secara apa namanya natural itu tuh sudah jalan. Ya, tapi kan kondisi jalan itu kan kayaknya semi-semi off-road juga kan. Naik turun, menukik, kemudian tidak rata semua, bisa menambah kelelahan pengemudi dong. Itulah Indonesia. Oke, kalau itulah Indonesia harusnya jangan 5 jam, mungkin lebih pendek waktunya Nggak gitu. sampai-sampai barang itu. Oke, bisnis lagi dong. Ya, jadi intinya adalah awareness. Awareness dari semua pihak. Dari manajemennya, yang menanamkan kepada employee-nya, infrastrukturnya. Infrastrukturnya itu kan ke agen atau perwakilan yang di jalan, tim operasionalnya. Jadi memang menanamkan kepada mereka yang kalian bawa itu value-nya nyawa, Iya, iya. bukan uang. Pak Sony, ada nggak kemudian pengemudi itu untuk menjaga konsentrasinya dia mengonsumsi vitamin atau obat-obatan tertentu yang kemudian malah bisa memperlemah kesadarannya atau kemampuan mengemudinya? Ada. Saya temukan di lapangan mereka minum yang nggak umum ya. Apa itu? Bodrek campur Sprite. Bodrek campur Sprite? Iya. Bukannya mabok orang itu? Oh, justru malah nggak tidur. Hah? Oh ya? Iya. justru Nggak tidur, tapi kondisi kesadarannya Itu yang kita harus pahami bahwa batas berkendara maksimal itu 3 jam. Tadi Pak Sani bilang, oh nggak nyampe-nyampe barang itu. makanya Kalau dibilang nggak dipaksakan nyampe, pasti minum. nyampe. Tapi paling tidak telat sedikit kan. Nah, kondisinya dia dikejar-kejar oleh PO untuk Ya, ya. ya sampai Oke. tempat tujuan kan. Baik. Kita nggak usah jauh-jauh ngomong Sumatera deh, Mas. Jawa. Satu jam aja kita nongkrong di jalan tol deh. Lihat perilaku pengemudi bus. Semua udah ngalahin pengemudi F1.
Iya. Saya jadi ingat zaman saya dulu kuliah, itu di Jogja ke Surabaya ada bus sub berkencono. Sekarang udah ganti nama apa? Ganti nama. Jadi apa ya? Ya itulah. Saking dulu kencengnya, tapi ya banyak juga yang kenceng sampai pindah alam gitu loh. Ya. Tapi ya itu kan perilaku pengemudi dan juga manajemen PO-nya gitu kan. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi. Oke, saya harus akhiri diskusi kita. Tapi sebagai kata kunci Anda berdua, Pak Sony dulu deh. Apa yang harus dilakukan sambil menunggu hasil investigasi kepolisian agar kasus ini klise lagi tidak terjadi dari aspek keamanan dan keselamatan pengemudi? Iya, saya lihat kalau namanya mitigasi ya cuma dibuat satu laporan, habis itu nggak tahu nguap ya, kecelakaan tetap ada. Ya, saya mau katakan bahwa 99% kecelakaan akibat dari faktor manusia, pengemudinya. 99%. Itu kenapa aturan berkendara harus ditepatin maksimal 3 jam dan asesmen 6 bulan sekali. 6 bulan sekali assessment ya? Nanti akan kita lihat apakah turun atau enggak. Selama itu ditaati dengan benar. Ya, oke. Lagi-lagi law enforcement. Pak Sani, apa yang Ya, bisa Anda sampaikan? saya sangat berharap saudara-saudara kita yang terutama berprofesi pengemudi, mereka menyadari dan memahami kalau yang dibawa itu manusia, nyawa, di situ ada komponen yang namanya keselamatan, bukan hanya kenyamanan. Nah, dari keselamatan ini kan butuh banyak hal. Salah satunya sadar dan tahu diri. Apabila terjadi satu dan lain hal baik dirinya terhadap kesehatan maupun kondisi kendaraan, jangan takut mengatakan saya tidak sanggup jalan karena alasan A, B, C, D, E, F, G. Ya, Anda Jadi harus jangan tegas paksa. juga dong pada anggota-anggota Anda. Tegas, Ya. lebih tegas. Disentil kalau nakal. Di perusahaan saya sudah saya terapkan itu. Terjadi kerusakan, ada kendala, stop, cari bus pengganti, bus breakdown, penumpang teruskan. Nggak apa-apa, setoran kurang. Kita nyawa, Pak. Nah, itu yang saya bilang tadi. Kalau saya bilang saya bisa orang enggak kan mungkin terlalu apalah ya. Tapi kita berharap pada Namun itu ikatan bisa. pengusaha autobus ya. Namun itu bisa. Namun itu bisa. Jadi apapun yang kita lakukan ini adalah menyampaikan orang dari titik A ke B dan itu butuh keamanan dan kenyamanan serta keselamatan. Ya, setuju. Pak Sani terima kasih, Pak Sony terima kasih. Sekali lagi kecelakaan dengan korban jiwa dan luka-luka bukan sekedar soal statistik atau angka-angka saja. Ini menyangkut nyawa manusia. Harus kita perbaiki, harus kita benahi. Demikianlah diskusi kita di kesempatan pertama ini. Jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.